Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali teman-teman semuanya bersama saya Dendi Kurniawan di kuliah online Universitas Sains dan Teknologi Komputer Universitas Telkom dalam mata kuliah aplikasi pemrograman web. Ya, baik, pada video kali ini kita telah memasuki pertemuan yang ke-6 di mana kita nanti akan membahas mengenai framework dari PHP, yaitu ada kode Igniter. Ya, bagi teman-teman semua yang merasa ya belum bisa untuk ataupun belum memahami apa itu kode Igniter, silahkan simak video ini sampai selesai. Dan saya doakan untuk teman-teman semua yang sudah mereview mawar merah untuk saya di setiap pertemuannya, semoga teman-teman diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dipermudahkan segala urusan kesehariannya, selalu dalam lindungannya, diberikan rezeki yang berkah barokah. Ya, dan juga selalu diberikan kebahagiaan. Amin. Ya, baik teman-teman semua, untuk materinya ini sudah saya share ya. Jadi silahkan nanti teman-teman bisa download di drive yang linknya saya sudah lampirkan di Siakat. Baik, untuk materi hari ini kita sudah tidak sepenuhnya bergelut dengan framework Bootstrap ya teman-teman, meskipun nanti kalau teman-teman ingin mengimplementasikan ya Bootstrap di dalam framework kode Igniter ini juga boleh, dan harapan saya itu memang seperti itu ya, meskipun sudah tidak saya bahas lagi mengenai framework Bootstrap, tapi nanti teman-teman tetap mengembangkan sendiri ya. Dan kita nanti akan membahas framework dari PHP, salah satunya ada kode Igniter ya, dan yang saya gunakan adalah kode Igniter 3 teman-teman. Nah, di pertemuan yang pertama dulu kita sudah memahami bersama apa itu framework. Teman-teman masih ingat ya apa itu framework? Kerangka kerja kalau kita lihat dari bahasa Indonesia. Ya, merupakan kumpulan dari fungsi-fungsi ataupun prosedur dan kelas-kelas untuk tujuan tertentu yang sudah siap digunakan. Ya, jadi dia dibuat khusus untuk tujuan tertentu. Ya, dibuat dirancang ya untuk tujuan tertentu. Nah, kemudian dia digunakan untuk mempermudah dan mempercepat pekerjaan seorang programmer tanpa membuat fungsi atau kelas dari awal. Kalau dulu kita analogikan seperti tukang ya, ketika ingin membangun rumah atau bangunan, framework ini adalah suatu peralatan tukang. Ada cetok, skop, cangkul, ember, bur, dan lain sebagainya. Nah, mengapa menggunakan framework? Jelas mempercepat dan mempermudah pembangunan sebuah aplikasi web. Jadi kita hanya memanfaatkan saja yang sudah ada di situ. Relatif memudahkan dalam proses maintenance atau perbaikan, karena sudah ada pola tertentu dalam sebuah frameworknya. Ya, tentunya dengan syarat program mengikuti pola standar yang ada. Maksudnya ketika framework itu dibentuk, dia menggunakan pola A. Ya, ketika kita akan maintenance, ya akan memperbaiki dari web kita juga harus mengikuti pola A tersebut. Ya, nanti di dalam framework B menggunakan pola B. Ya, kita harus mengikuti polanya seperti itu. Jadi setiap framework memiliki pola-pola tersendiri. Ya, dan nanti juga menggunakan tepatnya mana sih atau menggunakan framework apa sih, itu sesuai dengan kebutuhan ya. Kalau ingin membuat web yang sederhana, nggak usah menggunakan framework ya, cukup menggunakan prosedural atau PHP natif yang kita pelajari di pemrograman web 2 ya. Baik, umumnya framework menyediakan fasilitas-fasilitas yang umum dipakai sehingga kita tidak perlu membangun dari awal. Jadi meskipun framework ini dibuat dirancang untuk menyelesaikan, biasanya programmer itu membuat apa, dia juga sudah meneliti sebelumnya. Programmer itu biasanya menggunakan apa saja sih, atau hal-hal yang paling sering dibuat yang digunakan ketika ingin membuat suatu project web itu apa saja. Nah, di sini sudah dibungkus semuanya, sudah disediakan semuanya. Seperti halnya ada validasi, ada ORM, kemudian juga ada ignition, multiple database, ya, terus ada scaffolding, kemudian pengaturan session, error handling, dan lain sebagainya. Jadi nggak usah khawatir teman-teman ya, ketika nanti teman-teman ingin membuat aplikasi ini tuh bisa nggak sih menggunakan framework ini, ya pastinya bisa lah ya.
Lebih bebas dalam pengembangan jika dibandingkan dengan CMS. Teman-teman tahu CMS, Content Management System, kita bisa membuat web tanpa dengan pengkodingan, yaitu kalau CMS. Nah, tapi kalau framework ini, kita tetap mempelajarinya atau kita tetap membuatnya dalam bentuk coding-coding, meskipun sebelumnya coding-coding ini sudah disiapkan, ya sudah dibentukkan. Kita tinggal melanjutkan saja. Istilahnya tersedia pasal-pasal, kita tinggal menerapkan aja di bagian sini pasal ini yang dipasang, bagian itu pasal ini yang dipasang. Itu kalau di dalam framework ya. Tapi kalau CMS itu kita nggak perlu mengcoding, ya kita tinggal menginstal kayak menginstal aplikasi, pasang ini, pasang itu, tinggal checklist, menggunakan plugin, menggunakan pihak ketiga, tinggal pasang aja. Jadi kita nggak harus memahami pengkodingan ya, kita bisa membuat sebuah website kalau CMS itu. Cuma masalahnya nanti ketika kita menggunakan CMS itu kita harus 100% ngikuti dari penyedia CMS tersebut. Ya maksudnya ngikuti gimana Pak? Yang ngikutinya kita tuh nggak bisa mengembangkan, kita nggak bisa ada keterbatasan. Ya, di bagian tampilannya kita hanya bisa menggunakan warna-warna itu saja. Ya, mereka bisa menyediakan warna-warna, tapi warnanya terbatas. Kemudian nanti warna ukuran itu hanya terbatas ya. Misalkan nanti kita akan menyisipkan sesuatu di tengah-tengahnya di bagian ini atau merubah itu. Nah, beda dengan pengkodingan yang kita bisa atur segalanya sesuai dengan keinginan kita jika kita memang benar memahami. Oke ya, itu mengenai framework. Kemudian apa itu framework PHP? Dia mempermudah proses pengembangan aplikasi web yang menggunakan PHP. Ya, namanya aja framework PHP. Kalau kemarin framework CSS ya, dia mengembangkan tentang CSS. Ya. Terus dengan demikian, dengan memberikan struktur basic untuk membangun sebuah web, ya, jadi framework PHP itu membantu si developer atau para programmer untuk mengembangkan sebuah website dengan lebih cepat. Ya, selain itu framework PHP juga membangun aplikasi yang lebih stabil. Ya, developer nantinya tidak perlu melakukan coding yang berulang-ulang, seperti itu intinya. Ya, jadi nanti sudah terbungkus semua, sudah ada bagian-bagian tersendiri, dan nanti kita tinggal memanfaatkan saja. Kalau saya analogikan, kalau di dalam pekerjaan garment ya, di dalam framework PHP ini, nanti ada sendiri yang memotong kain, bagian si A, ya, kemudian si B nanti bagian untuk menjahit, ya, menjahit bagian pinggang, yang membuat baju nih ya contohnya ya, membuat baju ya, si A memotong kainnya ya sesuai dengan pola, atau si A ini malah yang menggambar polanya, si B memotong kainnya, si C menjahit bagian bahunya, si D membagian kerahnya, si E membuat sakunya. Nah, ada bagian-bagian tersendiri ya. Jadi nanti di dalam framework PHP ini juga nanti si programmer juga terbentuk atas beberapa tim, beberapa orang, sehingga dia menyentuh satu tim. Ya, kalau teman-teman membuat framework PHP ini secara mandiri, itu akan mengalami kesulitan. Ya, sebenarnya sih nggak kesulitan ya, maksudnya itu teman-teman harus benar-benar fokus. Ya, bagian ini dipikirkan sendiri, bagian itu pikirkan sendiri, bagian yang itu juga dipikirkan sendiri. Jadi pengalamannya sih juga harus handal ya, baik mengenai desain webnya, terus SQL-nya, kemudian juga nanti berkaitan dengan function ya, karena kita nanti di sini tuh mengadopsi dari teknik Object Oriented Programming atau OOP. Kalau di dalam Stekom itu pemrograman berorientasi objek yang pernah teman-teman dapatkan pula di dalam mata kuliah PBO ya. Tapi teman-teman waktu itu diimplementasikan ke dalam bahasa Java. Nah, nanti kita di sini mengimplementasikannya di dalam bahasa PHP. Ya, 11-12. Konsepnya sama, cuma nanti perintah-perintahnya ada sedikit yang berbeda. Ya. Framework juga bisa membantu pemula untuk membangun aplikasi yang lebih stabil karena mereka membantu memastikan bahwa interaksi database dan coding sudah berjalan dengan baik di layar presentation. Ya, ini memperbolehkan Anda untuk menggunakan waktu Anda untuk fokus membangun aplikasi website dan tidak hanya menghabiskan waktu menulis kode yang diulang-ulang. Jadi kalau kita menggunakan framework itu, nanti kita tinggal apa sih yang dibutuhkan ya, kita tinggal kopas aja, kita ganti isinya ya seperti dalam Bootstrap kemarin ya. Ya mungkin nanti ada pembuatan nama-nama kelas tersendiri ya, itu tapi nggak seberapa sih dibandingkan ketika kita harus membangun dari awal. Ya contohnya kalau kemarin ya di dalam framework Bootstrap lah teman-teman yang sudah mempraktekkan.
Ketika kita ingin membuat form atau header gitu ya, kita tinggal kopas aja, tinggal ganti namanya, menu-menunya kita tinggal ganti, kelas-kelasnya kita tinggal ganti gitu aja ya. Cuma agak sedikit menulis tambahan atau kopas tambahan untuk menghubungkan si Bootstrap itu ya, baik online maupun offline. Nah, tapi di framework PHP ini nanti sedikit berbeda teknisnya dengan yang kemarin di dalam Bootstrap. Ini ada beberapa contoh dari framework PHP teman-teman, ada Laravel, Y, kemudian ada Jig PHP, ada Symfony, CodeIgniter, dan Zen. Ya. Selain ini ada juga yang lainnya ya. Ini yang terkenal istilahnya ya, yang familiar. Nah, kenapa sih harus menggunakan framework PHP? Tadi sudah dijelaskan di awal bahwa menggunakan ini mempercepat para programmer atau developer web untuk membuat ataupun maintenance sebuah website. Ya, yang pertama cepat, ini alasan utamanya. Nah, ini harus menggunakan framework PHP. Ya, sekarang ini kan banyak ya yang lowongan menjadi programmer itu harus memahami framework. Ya, yang penting tahu konsepnya dulu. Nah, yang kita pelajari di sini konsepnya itu seperti ini. Nah, nanti di dunia kerja ya lebih jauh daripada ini. Ya, jadi jangan dibayangkan loh, dulu yang dipelajari kok hanya seperti itu, tapi kok di dalam dunia kerja kok ngeri banget. Nah, itu nanti silahkan teman-teman kembangkan sendiri. Ini yang diajarkan di sini hanya konsepnya. Alurnya seperti apa? Ketika ingin membuat data baru, ingin menampilkan data baru seperti apa? Ingin menambahkan di bagian data yang lama di bagian bawahnya seperti apa? Alur-alurnya nanti kita pelajari di sini. Ya. Oke, kemudian yang kedua stabil. Ini alasan lain ya, mengapa developer senang menggunakan framework. Ya, salah satunya itu ya coding yang populer. Ya, karena bahasa yang simpel ini mudah untuk digunakan bahkan untuk pemula. Ya, tapi syaratnya teman-teman nanti di sini tuh harus paham PHP, harus paham PBO dulu. Ya, meskipun nanti juga menurut saya kalau ini masih belajar, Pak, ini lebih ribet daripada PHP natif. Ya, memang seperti itu. Kalau masih tahap belajar, tapi nanti kalau sudah mahir, sudah pro, wah ternyata enak menggunakan framework daripada PHP natif. Ya. Karena kalau PHP natif, kalau kita ingin mengubah satu bagian, itu nanti merombaknya itu banyak sekali. Tapi kalau menggunakan framework, ingin mengubah di bagian tertentu, ya udah di situ saja. Ya. Terus mudah ditemukan. Nah, ini karena banyak sekali yang menggunakan framework, maka jika nanti teman-teman di tengah jalan membuat project mengalami kesulitan, itu teman-teman nanti bisa mencari ataupun memperoleh informasi ya, menyelesaikan solusinya, mendapatkan solusinya dari grup-grup yang ada di dalam sosial media. Nanti silahkan teman-teman aktif baik di sosial media Facebook ataupun yang lain sebagainya. Ya, nanti di sana banyak sekali orang-orang yang istilahnya itu cuma-cuma lah untuk memberikan ilmunya. Ya, kadang juga ada yang meng-share, saya ingin membuat program yang seperti ini, dijelaskan bla 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 bla, baik menggunakan gambar atau deskripsi ya. Kemudian saya memiliki codingan seperti ini, tapi hasilnya tidak sesuai harapan. Itu di mana ya atau bagaimana ya biar saya bisa mendapatkan atau membuat seperti ekspektasi saya. Nah, nanti pasti banyak sekali para programmer yang membantu ya di sana ya untuk memecahkan masalah Anda. Ya. Terus kode igniter ya. Tadi kan kita masih membahas framework dari PHP contoh-contohnya. Nah, kita fokus lagi lebih dalam yaitu kode igniter, salah satu framework yang dimiliki PHP. Ya, simbolnya seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman melihatnya itu dia seperti gambar apa ya? Ya. Ya, kode igniter adalah sebuah web application network yang bersifat open source. Kalau mendengar kata open source itu pasti teman-teman, wah ini gratisan ini. Ya, yang digunakan untuk membangun aplikasi PHP dinamis. Ya, kode igniter menjadi sebuah framework PHP dengan model MVC, ya, model View Controller. Ya, untuk membangun website dinamis dengan menggunakan PHP yang dapat mempercepat pengembangan untuk membuat sebuah aplikasi web. Nah, PHP ini selain ringan dan cepat, ya juga memiliki dokumentasi yang super lengkap ini sebenarnya di dalamnya. Jadi ketika kita ingin menggunakan apa saja ya teman-teman, pastikan teman-teman itu tahu dokumentasinya. Mau menggunakan Bootstrap, kita harus tahu dokumentasinya. Ya, kalau nggak tahu gimana? Ingin mengubah ikonnya, icon untuk orang itu apa sih namanya? Kalau kita nggak tahu ya susah nantinya. Jadi kita harus tahu dokumentasinya itu ada di mana sih? Kita cari dulu linknya.
Meskipun kita tidak hafal semua dokumentasinya, karena banyak ya, setidaknya itu kita tahu referensi untuk mencari dokumentasi dari framework tersebut. Oh ternyata kalau Bootstrap di getbootstrap.com. Ya, nanti bagian dokumentasinya itu ada semua di situ. Ingin membuat form, ingin membuat header, ingin membuat apa yang lainnya ya, itu ada semua di situ. Nah, setidaknya kita tahu di situ. Nah, kalau kode igniter ini nanti dokumentasinya ikut ke download. Ya, jadi ketika kita mendownload satu aplikasi ini, ya aplikasi kode igniter, dokumentasinya sudah ke download nanti. Ya, tapi dokumentasinya berbahasa Inggris, teman-teman ya. Dokumentasi yang lengkap inilah yang menjadi salah satu alasan mengapa banyak orang yang memilih kode igniter sebagai framework pilihannya. Ya, karena kalau dijelaskan banyak panjang kali lebar pasti orang-orang kan senang. Wah, ini ternyata lengkap sekali untuk membuat ini, untuk membuat itu, teknis jalannya seperti ini dijelaskan semua. Jadi kan orang lebih mudah untuk mempelajari ya. Ya istilahnya teman-teman membeli suatu produk yang saat itu masih baru sekali. Ya, teknologi yang masih baru. Misalkan apa ya kalau sekarang ya? Metaverse contohnya ya. Teman-teman sebelumnya belum pernah menggunakan metaverse, belum tahu cara penggunaannya. Nah, produk A, metaverse-nya itu menyediakan buku panduan cara penggunaannya. Caranya adalah seperti ini, cara menyalakan, cara mengkoneksikan, ya. Disediakan semua dokumentasi cara penggunaan. Sementara produk B dia hanya menjual gelondongan produk aja, nggak ada buku panduannya. Pasti kan banyak orang yang memilih produk A, ya karena ada buku panduannya. Kecuali kalau produk tersebut sudah lama dan juga banyak orang yang tahu cara untuk penggunaannya, itu beda lagi. Ya, yang tanpa buku panduan pasti harganya lebih murah, gitu kan? Biasanya kan seperti itu. Nah, tapi ini di Kode Igniter dia gratis dan juga disediakan buku panduannya ya, yang secara lengkap itu nanti juga ikut ke download ketika kita mendownload Kode Igniter ini. Nah, kode selain itu ya, selain tadi dokumentasi yang lengkap ya, si pembuat PHP, si Bapak Rasmus Lerdorf itu juga memuji Kode Igniter pada tahun 2008 di Frostcon ya. Bahkan pemilik ataupun pembuat PHP-nya itu memuji framework Kode Igniter ini. Bayangkan, teman-teman mempelajari bahasa pemrograman ya, yang diciptakan oleh orang lain. Kemudian teman-teman menciptakan framework untuk mengembangkan bahasa tersebut agar nanti si orang-orang lain ketika ingin membuat dengan bahasa tersebut itu lebih mudah. Dan teman-teman itu dipuji sama pembuatnya, wah keren sekali framework yang kamu buat, terima kasih sekali. Wah itu kan keren banget ya. Si pembuatnya itu juga memuji pembuat framework Kode Igniter ini. Dan dengan mengatakan bahwa dia menyukai Kode Igniter. It is fast, lighter, and less like a framework. Nah, ya itulah yang dikatakan si Bapak Rasmus Lerdorf, si pencipta bahasa PHP. Nah, PHP ini ya pertama dikembangkan oleh Rick Ellis pada tahun 2006 dengan logo tadi yang saya sebutkan di atas, yaitu adalah logo api, teman-teman. Ya, tadi ada yang mengira nggak itu kalau ini itu ada logo api. Logo api yang menyala, yang membara. Nah, itu mengibaratkan agar programmer itu semangat dalam membuat dalam membuat sebuah web ya. Kode Igniter dengan cepat membakar semangat para web developer untuk mengembangkan web dinamis dengan cepat dan mudah dengan menggunakan framework PHP ini. Nah, kelebihannya apa sih dari framework Kode Igniter ini? Berukuran sangat kecil, file downloadnya hampir sekitar 2 MB. Ya, cukup ya untuk memori teman-teman 2 MB. Ya, cukup lah 2 MB kok bukan 2 GB. Itu pun sudah terinclude dokumentasinya di dalamnya. Ya, ada komentar-komentarnya nanti di dalamnya. Ya, dokumentasi yang bagus saat Anda mendownloadnya telah disertakan dengan dokumentasi yang berisi pengantar, tutorial, bagaimana panduan penggunaan, serta referensi dokumentasi untuk komponen-komponennya. Ya, istilahnya buku panduan lah istilahnya ya. Compatibles dengan hosting. Jadi kalau kita ingin mengonlinekan nanti ya project web kita ya, kalau sudah jadi itu kita nggak usah khawatir hosting mana sih yang support dengan Kode Igniter.
Karena banyak penyedia layanan hosting itu yang menyediakan ataupun support terhadap kode igniter, ya, yang mendukung, ya, termasuk MySQL-nya. Tidak ada aturan kode yang ketat. Ya, terserah kita ingin menggunakan controller tanpa view ataupun tanpa menggunakan model. Ya, meskipun tadi konsep dari kode igniter ini kan MVC, model, view, dan controller. Tapi kita bisa menggunakan dua aja ya. Misalkan control dan view. Ya, barangkali web yang kita buat itu nggak ada database-nya. Atau membuat controller dan model nggak ada view-nya. Jadi view-nya itu langsung dimasukkan ke controllernya, itu juga bisa ya. Tapi lebih afdolnya nanti kita pelajari ketiga-tiganya. Ada controller, ada view, dan juga ada model. Ya. Kinerja yang baik, kode igniter sangat cepat. Bahkan mungkin bisa dibilang merupakan framework yang paling cepat. Nah, kemudian sangat mudah diintegrasikan. Sedikit konfigurasi awal itu sudah disetting semua secara default, teman-teman. Jadi nanti ya setelah lebaran ya, kita nanti coba untuk mengubah konfigurasi defaultnya. Nanti di pertemuan ke-7 ya, sebelum UTS dan setelah lebaran nanti ya, karena minggu depan kita libur, kita akan coba untuk mengkonfigurasi. Untuk hari ini nanti kita mendownload dan juga menginstal saja. Gampang banget mendownload dan menginstalnya. Saya yakin teman-teman bisa. Mudah dipelajari, di samping dokumentasi lengkap, ia juga memiliki berbagai forum diskusi. Inilah yang enak lagi, ya. Diskusi-diskusi, teman-teman mengalami kesulitan, oke, diskusi aja di media sosial. Mencari bantuan di sana, gratis, ya. Atau mau browsing-browsing juga banyak orang yang para blogger yang menuliskan tutorialnya di sana ya. Nah, selain 8 ini pastinya tentu ada kelebihan-kelebihan yang lainnya. Nah, terus kalau ada kelebihan pasti ada kekurangan. Apa itu kekurangannya? Library yang sangat terbatas. Hal ini dikarenakan sangat sulit mencari plugin tambahan yang terverifikasi secara resmi. Jadi sebenarnya plugin itu banyak di luar sana, tapi ada yang tidak resmi gitu ya. Karena pada situsnya Kode Igniter tidak menyediakan plugin tambahan untuk mendukung pengembangan aplikasi CI ini. Jadi bisa dikembangkan oleh siapa saja, tapi dia tidak diresmikan gitu istilahnya. Anda bisa mengembangkan Kode Igniter ini karena dia tadi kan open source ya. Tapi nanti karya Anda, pengembangan Anda itu tidak diakui oleh Kode Igniter resminya. Nah, tapi Anda bisa menge-share ya, dan sharean Anda itu bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Begitu juga orang lain. Dia bisa mengembangkan Kode Igniter ini. Dan dia bisa menge-share ya, bisa menge-share pluginnya, dan tapi tidak diakui oleh Kode Igniternya. Ya, jadi istilahnya dia itu benar-benar master yang memang dibuat hanya seperti itu saja. Silahkan kembangkan sendiri, silahkan diskusi sendiri, seperti itu. Ya. Belum adanya editor khusus Kode Igniter, sehingga dalam melakukan create project dan modul-modulnya harus berpindah-pindah folder. Ini nanti yang agak sedikit lebih jelimet ya. Menurut saya itu awal kali, loh kok pindah ke sana, pindah ke sini. Apalagi ketika kita banyak halamannya. Ya nanti di folder controller itu ada file nama ini, di folder view nanti ada juga file bernama itu, sama gitu biasanya nama filenya. Oke, tapi nggak apa-apa, nanti kita akan terbiasa juga lama-lama ya. Nah, ini yang kita gunakan nanti adalah Kode Igniter versi 3, teman-teman. Ya, jadi sebenarnya itu pada tahun 2013 di bulan Juli tepatnya, Alice Lab mengumumkan bahwa mereka itu mencari pemilik baru. Ini pemilik yang lama ya, Alice Lab. Dia ingin mencari pemilik Kode Igniter baru, istilahnya kayak menjual gitu ya. Nah, karena internal mereka sendiri tidak memiliki istilahnya itu tidak memiliki SDM yang ataupun fokus yang cukup ya untuk mengembangkan Kode Igniter. Akhirnya pada bulan Oktober 2014 lah kepemilikan Kode Igniter berpindah tangan kepada British Columbia Institute of Technology ya, atau disingkat sebagai BCIT. Ya, ini salah satu sekolah tinggi teknologi di Kanada, teman-teman. Ya, BCIT. Ya. Setelah hampir 5 bulan lamanya sejak beralih kepemilikan, BCIT ini akhirnya merilis Kode Igniter 3.0 dan ini ada perubahan ya, ataupun ada perbedaan dari Kode Igniter 2 dan Kode Igniter 3. Ini tidak perlu teman-teman begitu hafal ya, tapi setidaknya tahu aja gitu ya. Nah, Kode Igniter ini memerlukan PHP versi 5.1.6 atau di atasnya. Jadi pastikan nanti teman-teman PHP-nya sudah versi 5.1.6 ke atas ya, biar bisa menjalankan versi Kode Igniter 3 ini.
Penamaan model controller kode igniter 3 harus diawali dengan huruf besar, yaitu. Kemudian driver database-nya kini memiliki refactoring yang lebih luas. Tentunya pengembangan ini lebih bagus dari sebelumnya. Oke, dan ini adalah perubahan-perubahan yang lainnya. Ya, teman-teman belum mengetahui kode igniter 2, jadi saya kira nggak usah lah begitu mengetahui ini gitu ya. Nah, ini cara kerjanya aja yang saya bahas, cara kerja dari kode igniter. Nah, untuk melengkapi pemahaman mengenai kode igniter, ini sebenarnya juga sudah saya jelaskan ya di pertemuan pertama dulu ya. Ini cara kerja kode igniter teman-teman. Meskipun dia menggunakan teknik MVC, tapi dia sebenarnya lebih kompleks lagi. Jadi ini adalah halaman si klien atau user ya ketika menggunakan aplikasi yang kita gunakan, yang kita buat maksud saya menggunakan framework. Ini adalah web browsernya. Dia meroutingkan ya, routing dari permintaan requestnya itu apa, kemudian dicek security-nya apakah aman, apakah orang ini sudah login, apakah ini ada hak aksesnya, ya, apakah ini manusia atau robot gitu ya. Kemudian nanti dia memanggil application controller. Ini segala yang mengatur, yang mengendalikan dari kode igniter tersebut ya. Ini controller ini istilahnya kayak IC-nya kalau di dalam hardware. Ya. Application controller ini dia nanti bisa menghubungi model ya. Model ini berkaitan dengan database, berkaitan dengan data-data yang disimpan di MySQL ya. Kemudian juga bisa berkaitan dengan libraries, bisa berkaitan dengan helper, plugin dan script. Nah, contohnya ini si pengunjung ini meminta data mahasiswa, dia meroutingkan. Oh, ini si pengunjung ini saat ini telah meminta data mahasiswa. Nah, dia diamankan dulu, maksudnya dicek keamanannya apakah ini manusia atau bukan ya. Kemudian oh ini manusia dan dia sudah login ya, baru datanya dikirim ke controller. Controller paham, oh si user saat ini meminta data mahasiswa, dia memanggil model tolong ambilkan data mahasiswa yang ada di dalam database ya. Si model ini mengambil data yang ada di dalam database dan mengembalikan lagi ke controller. Ini si controller data mahasiswanya. Controller ini memberikan ke view, aku minta form untuk menampilkan data mahasiswa ya. Ini datanya. Nah, jadi dikasih data, isi dan juga view itu nanti mencocokkan istilahnya ya, mengepaskan. Ada data, ada isi data mahasiswa, ada form data mahasiswa. Jadi nanti biar bisa masuk gitu ya. Nah, kemudian di casing ya, di satu padukan antara isi dan juga wadahnya dan ditampilkan ke indeks PHP atau pengunjungnya. Teknisnya seperti itu ya teman-teman ya. Di bagian sini juga ada penjelasannya ya. Nah, dari kompleks tadi sebenarnya dia dasarnya itu seperti ini ya. Dia itu dari user, ya ada controller, ada view dan juga ada model. Model itu berkaitan dengan database. Nah, si user ini meminta data mahasiswa, controller meminta model untuk mengambilkan data mahasiswa, ya isinya, dan controller meminta view untuk menampilkan atau menyiapkan untuk penampilan data mahasiswa, formnya itu ya, tabelnya. Ya, tapi ini hanya tabel kosong, datanya diambilkan di model. Dan nanti controller ini memadukan antara isi dan juga form untuk menampilkan datanya itu, mengeklopkan. Kan nanti di view itu banyak sekali, ada form login, atau halaman login, halaman data mahasiswa, halaman data dosen, ya, halaman tambah mahasiswa, halaman tambah dosen, dan lain sebagainya. Di model pun juga sama, dia nanti berkaitan dengan data mahasiswa, data dosen, data alumni, data pegawai, ya, itu semuanya berkaitan, bekerjanya masing-masing. Ya, makanya saya katakan di sini itu ada orang yang bagian memotong kain, di situ ada bagian yang menjahit pinggang, di situ ada yang menjahit saku, di sini ada yang menjahit kerah gitu ya. Di sini juga sama nanti. Controller orang atau programmer A, ya. View itu biasanya programmer yang berkaitan dengan web design. Ya, dia ditugaskan untuk mengatur tampilan-tampilan webnya agar lebih bagus. Nah, model ini ya programmer tapi orang lain lagi. Ya, jadi ada 1, 2, 3. Kerjanya khusus berkaitan dengan database. Dia harus menguasai benar perintah-perintah SQL. Ya, khusus, tugasnya khusus. Controller ini nanti yang menjadi komandonya. Ya, view kamu buatkan ini, model kamu buatkan itu, yang memandu. Oke, jadi teknisnya seperti itu ya teman-teman ya. Ini gambaran yang lainnya juga ya dari cara kerja MVC.
Oke, jadi ini juga jelaskan model itu apa, kemudian view itu apa, dan control itu apa. Ya, ini contoh-contoh nantinya ya kita menggunakan bahasa-bahasa object oriented programming. Nah, terus ada istilah-istilah yang ada di dalam kode igniter. Ini yang teman-teman harus juga pahami. Ada model, control, view. Ini sudah kita pelajari. Model itu dirancang untuk informasi ke dalam database. Controller ini untuk menentukan penanganan HTTPS request, atau istilahnya dia mengontrol model dan view gitu ya. View itu berkaitan dengan tampilan, ada header, footer, sidebar dan lain sebagainya, isi kontennya ya. Terus ada library. Library itu kelas yang berisi fungsi-fungsi untuk menyelesaikan kasus tertentu. Kemudian ada helper, membantu tugas untuk kategori tertentu. Ya, ada driver, library khusus yang mempunyai kelas induk dan beberapa kelas turunan. Nah, ini ada syarat khusus teman-teman ketika ingin mempelajari kode igniter. Yang pertama teman-teman harus memahami HTML. Sudah bisa ya HTML ya. PHP, PHP Hypertext Processor, pemrograman PHP. Dulu waktu pertemuan pertama saya tanya PHP sudah belum, nggak ada yang menjawab ya. Saya masih ingat aja untuk kelas ini tuh kurang responsif ya, pertanyaan saya itu jarang dijawab ya, tapi saya anggap udah bisa ya, karena sudah mendapatkan mata kuliah ini, berarti mata kuliah sebelumnya itu pasti sudah mendapatkan pembelajarannya ya, termasuk OOP, Object Oriented Programming. Meskipun di mata kuliah setahu saya ya di Universitas Telkom itu membahas OOP itu di dalam bahasa Java, tapi nanti kita implementasikan di sini juga bisa ya. Tools yang digunakan nanti ada web server minimal PHP 5 ya, karena kita menggunakan kode igniter 3. Kemudian yang sudah pernah mempelajari PHP, saya yakin teman-teman sudah memiliki web browser, kemudian text editor dan juga dan juga web server ini ya. Kalau sudah mempelajari PHP, saya yakin ketiga-tiga itu sudah memiliki. Kemudian yang terakhir adalah kode igniter. Nah, kode igniter itu silahkan nanti teman-teman kunjungi kodeigniter.com, kemudian cari di bagian download atau klik bagian download. Nanti kita gunakan yang versi 3. Tinggal klik download gitu aja ya teman-teman. Karena di open source langsung terdownload di sini, langsung selesai dia karena tadi ukurannya kecil ya. Coba di sini saya open folder. Belum kebuka ya. Show in folder. Lama banget sih. Tak cari aja di sini. Ini ya. Saya cut. Saya taruh di desktop. Kayaknya di sini sudah ada ini. Nih, kode igniter ini ya. Ini teman-teman, filenya. Nanti silahkan teman-teman ekstrak ya. Ekstrak here. Nanti dia masuk ke dalam suatu folder ya. Dan folder ini silahkan nanti diganti namanya, di rename ya, misalkan web saya atau apalah gitu ya, web saya. Silahkan folder ini nantinya di cut, kemudian ditaruh di tempat penginstalan web server teman-teman. Kalau saya di SAM htdocs ya, kalau di WAM berarti di WAM terus www. Ini sebenarnya tadi sudah saya siapkan folder ya teman-teman, bernama APL Web. Ini saya hapus dulu, nanti saya kasih nama itu saja. Ini saya paste ya tadi ya. Web saya itu akan saya ganti menjadi APL Web 20_3 gitu ya. Sistem ya dan lain sebagainya. Nanti yang kita gunakan isinya ini ya, ada application, ada sistem, kemudian nanti yang kita gunakan itu adalah yang application ya. Nah, di sini juga dijelaskan apa sih isi-isinya, application itu untuk apa, saja itu untuk apa, config untuk apa, controller untuk apa, core untuk apa, helper untuk apa, nanti silahkan dibaca sendiri ya. Folder system itu untuk apa ya. Oke. Baik, menginstalnya ini yang kita lakukan barusan itu termasuk menginstal teman-teman ya. Jadi hanya meletakkan file downloadan ke SAM htdoc gitu aja ya, itu termasuk cara menginstal PHP-nya. Dan tahap selanjutnya silahkan kita nyalakan Apache dan juga MySQL dari web server kita.
Setelah itu kita buka localhost apl web underscore 20 apl web 20 underscore 3 ya. Cuma seperti ini untuk menginstalnya. Halaman awalnya welcome to CodeIgniter. The page you are looking at is being generated dynamic by CodeIgniter. Bla 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 ya. Ini kita sudah berhasil untuk menginstalnya. Dan nanti setelah Lebaran di pertemuan ke-7 kita coba untuk membuat konfigurasi dasar dan juga kita mengenal URI. Ya, jadi untuk pertemuan hari ini sampai di sekian dulu. Nanti silahkan teman-teman pelajari apa saja di dalam foldernya tersebut ya. Di sini banyak sekali sebenarnya teman-teman. APL web ya. Kita lihat di kode, kita lihat di dalamnya application ada case, config, controller, for ya, ini banyak sekali. Di controller itu nanti ada 2 file yang sering kita gunakan adalah controller, kemudian model dan juga view. Itu nanti yang akan kita sering gunakan. Ya, barangkali sampai sini ada yang ditanyakan, bisa dituliskan di dalam kolom komentar atau bisa juga bertanya di dalam WA group. Untuk form pengumpulan UTS belum saya buatkan ya teman-teman. Ya, mungkin akan saya buatkan di waktu minggu-minggu ini ya, sebelum libur Lebaran. UTS-nya kemarin di pertemuan 5 sudah saya jelaskan, jadi yang ketinggalan silahkan tonton video pertemuan yang kelima kemarin. Ya, dan jangan lupa pula untuk presensi di Siakat ya, dan saya doakan sekali lagi untuk yang mereview mawar merah, saya doakan semoga teman-teman diberikan panjang umur, diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya ya, dilimpahkan rezekinya, kemudian selalu dalam lindungan Allah dan dipermudah segala urusan ataupun dalam segala aktivitas keseharian. Amin. Ya, karena belum ada yang tanyakan, cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Sampai jumpa nanti setelah Lebaran, dan saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, barangkali saya selama pembelajaran di sini ada kekurangan, ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Minal aidin wal faizin, dan semoga kita semua diberikan kesehatan. Amin. Baik, sampai jumpa ya teman-teman. Saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.